adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap kabar kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Yunina, bisa dipanggil Kak Yunina. Di sini kakak akan mengajar sekolah hari Minggu online untuk kita semua ya adik-adik. Nah adik-adik semua, sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah hari Minggu kita. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema yang kakak ambil untuk ibadah sekolah hari Minggu kita pada hari ini adalah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Baik adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah hari Minggu kita. Kita angkat satu pujian kita yang berkata, Kereta Apiku. Baik adik-adik, untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam doa penutup, kita angkat satu pujian lagi yang berkata, berdoa. Puji Tuhan,
Baik adik-adik, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu dapat berkumpul bersatu hati di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita angkat lagi satu pujian kita yang berkata, di sini senang, di sana senang. Adik-adik, sebelum kita memasuki doa syukur, kita angkat satu pujian kita lagi yang berkata, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
adik-adik kita bersatu hati di dalam doa. Kembali lagi Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu, membawa segala ungkapan syukur kami kepadamu, karena masih mempercayakan napas kehidupan yang luar biasa dalam hidup kami senantiasa, sehingga kami saat ini bisa hadir kembali dalam ibadah sekolah hari Minggu kami. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita angkat satu pujian kita yang berkata, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan cerita Alkitab ya. Adik-adik bisa ambil Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, yaitu dengan perikop Abraham memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, shalom adik-adik semua. Sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya dulu ya. Di sini siapa yang tahu arti dari kata beriman? Iya, beriman adalah kepercayaan kita ya. Jadi, apapun yang diminta oleh orang lain akan kita lakukan. Nah, kakak mau tanya lagi. Jika seseorang meminta suatu barang yang menurut kalian itu sangat berharga, sedangkan kalian adalah seorang yang beriman, apakah kalian akan memberikan barang tersebut? Mungkin sebagian dari kita tidak akan memberikannya ya adik-adik. Tetapi lain halnya dengan Abraham. Dia rela mengorbankan anak satu-satunya, yaitu Ishak, untuk dikorbankan kepada Allah. Dia sangat memiliki iman yang luar biasa. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Sekarang kakak akan ceritakan kisah Abraham memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Meskipun malam sudah larut, Abraham masih duduk seorang diri di dalam kemahnya. Istri dan anaknya sudah tidur. Kemah-kemah lain juga sudah sepi. Di dalam hatinya ada damai sejahtera. Ia merenungkan kembali segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Sekarang Abraham sudah berumur lebih dari 110 tahun. Ya, Tuhan selalu berbuat yang paling baik untuk hidupnya. Tiba-tiba terdengarlah suara yang sangat dikenalnya. Abraham, Abraham, suara itu memanggil. Ya Tuhanku, sahut Abraham, ambillah anakmu yang satu-satunya itu, anak yang kau kasihi, pergilah ke tanah Moria
dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu, kata Tuhan Yesus kepada Abraham. Apakah Abraham tidak salah dengar? Ambillah anakmu yang kau kasihi, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Abraham pun tertunduk, mukanya sangat berubah. Ia sangat terkejut dan ia sangat gemetar. Mungkinkah aku akan mengorbankan Ishak, anak perjanjian, anak yang akan menurunkan satu bangsa yang besar? Mengapa? Ya, mengapa Ishak harus dikorbankan? Tetapi Abraham tahu bahwa suara itu adalah suara Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman, maka Abraham pun taat. Ia taat meskipun tidak mengerti kalau Ishak harus mati, Tuhan berkuasa membangkitkannya lagi, pikir Abraham dalam hatinya. Keesokan harinya, Abraham memanggil 2 orang pelayan. Sediakan seekor keledai untukku dan juga kayu bakar, perintahnya. Ishak, kesini nak, terdengar suara Abraham memanggil. Ya ayah, ada apa ayah? Kata Ishak sambil berlari menemui ayahnya. Nah, bersiap-siaplah, kita akan ke Gunung Moria untuk mengadakan korban bakaran. Pada hari yang ketiga, sampailah mereka di kaki Gunung Moria. Tinggallah kamu di sini dan jagalah keledai ini, kata Abraham kepada kedua pelayannya. Aku dan anakku akan sembahyang di atas. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Abraham memindahkan kayu bakar dari punggung keledai ke bahu Ishak, sedang api dan pisau tergenggam di tangannya. Di tengah jalan, ketika mereka telah mendaki semakin tinggi, Ishak bertanya, Ayah, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Hati Abraham sangat sedih mendengar pertanyaan itu, namun dikuatkannya hatinya. Lalu dengan tenang ia menjawab, Allah sendiri yang akan menyediakannya, anak domba untuk korban bakaran baginya. Ishak tidak mengerti maksud perkataan ayahnya, tetapi ia diam saja. Mereka meneruskan perjalanan sampai di puncak Moria. Dengan segera Abraham membangun mezbah dan Ishak menolongnya. Setelah selesai, disusunnya kayu bakar di atasnya. Hati Ishak masih bertanya-tanya, di manakah anak dombanya? Dan ia menjadi sangat heran ketika tubuhnya diangkat dan diletakkan di atas mezbah itu. Ishak pun tidak melawan. Ia mengasihi ayahnya. Karena itu ia diam saja.
Abraham pun mengambil tali, mengikat Ishak, lalu diulurkannya tangannya yang telah menggenggam pisau itu. Diangkatnya tepat di atas tubuh Ishak, dan terdengar suara, "Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu, karena sekarang ku ketahui bahwa engkau sungguh-sungguh takut akan Allah. Engkau bersedia untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku," kata malaikat Tuhan kepada Abraham. Abraham pun menarik tangannya yang terulur di atas tubuh anaknya Ishak itu. Diletakkannya pisaunya, dan dengan segera dilepaskannya ikatan pada tubuh Ishak yang terbaring di atas mezbah itu. Kemudian Abraham memandang ke sekelilingnya. Tiba-tiba ia mendengar suara anak domba yang mengembik. Terlihat olehnya seekor domba jantan yang tersangkut di semak-semak. Abraham pun bergegas mendatangi domba tersebut. Ditangkapnya domba itu, lalu diikatnya di atas mezbah yang telah dibuatnya. Domba itu pun kemudian menjadi korban bakaran bagi Allah yang dipersembahkan oleh Abraham. Kata-kata yang telah diucapkan oleh Abraham dengan penuh percaya telah terbukti bahwa Allah sendiri akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Kini Abraham dan Ishak sedang menuruni Bukit Moria. Terbukti pula apa yang telah dikatakannya kepada pelayan-pelayannya. "Setelah kami sembahyang, kami akan kembali kepadamu." Hati Abraham dan Ishak penuh syukur dan hormat kepada Tuhan. Tuhan menguji iman Abraham, dan Abraham menang dalam ujian iman itu. Sekarang anaknya Ishak dikembalikan kepadanya. Betapa baiknya Tuhan yang membuat jalan keluar dari ujian tersebut. Adik-adik semua, dari cerita Abraham yang sudah kakak ceritakan tadi, kita bisa ambil satu makna yang luar biasa sekali, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh Abraham sama halnya dengan yang sudah dilakukan oleh Bapa kita surgawi, di mana Bapa surgawi juga rela memberikan putranya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena itu adalah persembahan yang terbaik yang diberikan Bapa surgawi dan Abraham kepada Tuhan. Bapa surgawi dan Abraham sangat mengasihi putra mereka, sama halnya Yesus dan Ishak mengasihi ayah mereka dan mematuhi apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, adik-adik, firman Tuhan atau cerita Alkitab untuk kita pada hari ini
cukup sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga apa yang kakak ceritakan bisa menjadi pedoman dalam hidup kita masing-masing ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk merespon firman Tuhan tadi atau cerita Alkitab yang sudah kakak ceritakan untuk kita semua adik-adik, kita angkat satu pujian kita lagi yang berkata, masa depan sungguh ada. kreativitas dan saya akan mengajak kita semua untuk membuat satu buku. Buku itu bernama Siapakah Aku? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur lebar kertas tersebut. Saya memiliki kertas dengan lebar 29,7 menjadi 3 bagian, yaitu 9,7. 9,7 di sini, 9,7 di sini. Kita akan berikan tanda titik seperti ini, kemudian kita bisa melipatnya. Dan jangan lupa ya, kita harus melipatnya persis di titik yang sudah kita berikan tadi. Seperti ini. Kemudian kita juga melipatnya lagi seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini nanti hasilnya. Ini yang begini. Kemudian kita juga harus mengukur lagi lebar dari kertas. Kertas saya memiliki lebar 21 cm. Kita akan membagi 3 jadi 7 cm di setiap bagian. 1, 2. Kemudian kita bisa melipatnya lagi dengan cara yang sama. 1, 2. Seperti ini ya. Jadi jika dibuka akan membentuk kotak-kotak seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kotak yang kita miliki. Kemudian kita akan menggunting bagian yang ujung-ujungnya saja. 1, 2, 3, 4.
bisa membentuk buku seperti ini. Kita melipatnya ke bagian dalam. Tada! Buku Siapa Aku sudah jadi. Kita bisa menggunakannya dengan berbagai macam cerita yang akan kita sampaikan. Siapakah aku? Aku punya 2 kakak perempuan. Siapakah aku? Kakakku bernama Maria dan Marta. Halo, siapakah aku? Aku sudah mati. Tapi hidup lagi. Siapa yang tahu siapakah aku? Tada! Aku sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kakakku bernama Maria dan Marta. Aku hidup lagi. Aku adalah, ya betul, namaku adalah Lazarus. Itu adalah cerita yang pertama. Cerita yang kedua adalah, siapakah aku? Aku seorang laki-laki. Aku tinggal di sebuah kota bernama Kota Yeriko. Siapakah aku? Apakah ada yang tahu? Aku ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Apakah sudah ada yang bisa menebak? Siapakah aku? Aku adalah orang yang pendek. Jadi, apakah sudah ada yang tahu? Siapakah aku? Siapakah aku? Ya, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, aku harus naik ke atas pohon karena aku pendek. Jadi, sudah ada yang tahu siapa namaku? Kalian betul, namaku adalah Zakheus. Namaku Zakheus, aku tinggal di sebuah kota bernama Yeriko. Karena aku ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, maka aku naik ke atas pohon. Itu adalah ceritaku. Ya, ini adalah contoh-contoh dari buku Siapakah Aku. Adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan ya. Ayo kita sama-sama menghafal ayat hafalannya. Nanti akan kakak sebutkan ya. Kalian adik-adik semua ikuti apa yang kakak bilang ya. Jangan cuma hanya ikuti, tetapi juga dihafal, dihayati dalam hatinya masing-masing. Ya adik-adik, kita mulai ya. Adik-adik bisa lihat di tulisan yang kakak tampilkan ya. Kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan ini. Nah, sekarang adik-adik kita mulai ya. Ayat hafalannya diambil dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Yang bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bisa diingat adik-adik? Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayo yang sudah ingat? Yang sudah ingat, kita sekali lagi ya adik-adik. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terakhir ya adik-adik, kita semua harus hafal. 1, 2, 3. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Tapi terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, henti-hentinya kami memohon kepadamu. Teristimewa saat ini Tuhan, kami mau mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di
hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian kita yang berkata, "Bawa persembahanmu." Sebelum kita mengakhiri ibadah kita masuk dalam doa penutup, kita angkat pujian kita lagi yang berkata, "Di surga nanti pakai baju putih." Surga nanti pakai baju putih.
akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami, sehingga kami bisa tiba di penghujung ibadah kami. Semua itu berkat kemurahan Tuhan. Kiranya serangkaian ibadah kami bisa menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebagai lagu penutup untuk kita angkat pujian lagi yang berkata, Tiap Langkahku. Baik adik-adik, sekolah hari Minggu kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.